Republik Indonesia Merauke hadir di angkasa dengan frekuensi Pro 1 Kanal Inspirasi 95.2 MHz, Pro 2 Suara Kreativitas 96.8 MHz, Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan 90.1 MHz. Saatnya kamu dengar dan bicara di RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Kamu mendengarkan RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas. Mau tahu info musik terkini atau informasi kreatif dan inspiratif? Tetap di RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas. Pro 2 FM RRI Merauke mengudara dengan FM 96.8 MHz. Telepon 09713258556. SMS dan WhatsApp 082198971968. Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 2 Merauke. Mobile application RRI Playgo. Suara kreativitas Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Pro 2 RRI. Saatnya program acara Manemna Show bercerita di sini bersama presenter Kakak Frankie Wohel. Manemna Show bercerita di sini. Oke, selamat pagi sahabat Manemna di mana saja berada. Senang sekali kita jumpa lagi di Manemna Show bercerita di sini. Kita mau cerita tentang siapa dan kayak apa ya, sahabat? Oke, tentu saja saya Kakak Frankie Wohel, presenter sudah bersama-sama dengan teman saya, penyanyi saya, yang sekarang dia lagi sibuk sekali ya. Soalnya sibuk membuat menghidupkan channelnya dengan yang lebih ke dunia musik. Nah, karena kita akan ngobrol bersama Nofri Batveni dengan cerita dunia musiknya. Karena Nofri ini sebenarnya salah satu aset anak muda, yang sudah mengukir banyak sekali prestasi, pengalaman, dan tentu saja ini menjadi sebuah cerita yang bisa kita bagikan untuk sahabat Manemna. Apalagi untuk kamu anak-anak muda yang sekarang, atau mungkin kamu ada yang baru tahu Kak Nofri itu ini orangnya, oke. Kamu yang masih tergolong anak-anak muda zaman sekarang pasti ya, tidak semua tahu atau mungkin ada yang baru tahu dan sebagainya. Tetapi kamu yang mungkin di era sekitar 10 tahun lalu mungkin tidak asing dengan seorang pemuda ini yang dulunya belum menikah, sekarang sudah punya satu telur ya. Dan sudah berumah tangga. Oke, tapi kecintanya dengan dunia musik sepertinya masih ada dan melekat, bahkan dia tuangkan dalam beberapa lagu-lagu cover. Oke, langsung saja saya sapa Nofri Batveni. Halo, selamat pagi Nofri. Halo brother. Iya, apa kabar nih? Kamu kabarnya baik ya? Kabar baik selalu. Kabar baik selalu. Nah sekarang sibuk-sibuk apa dulu nih sebelum kita cerita dulu nih? Paling sibuk jaga anak. Oh, oke. Jaga Terus anak paling sibuk-sibuk buat konten toh. buat konten. Oke, jadi kontennya sekarang lebih ke YouTube gitu ya? Oke. Iya, Youngbex. Tapi Nov itu memang bagian dari dedikasi tidak sih, tapi bagian dari passion kamu ya, sampai harus buat YouTube yang isinya tuh lagu cover gitu. Kalau saya sih lihat gini, maksudnya sekarang kan kebanyakan orang sudah banyak nonton YouTube. Oke. Kan? Terus kebetulan kan pasien saya juga kan masih tetap dinyanyi. Nah, kenapa tidak saya coba buat cover? Oke. Karena saya lihat musisi-musisi cover di Indonesia kebanyakan lebih bagus daripada yang penyanyi-penyanyi yang mereka cover toh. Iya, artinya inovasinya ada gitu ya, daripada penyanyi asli gitu ya. Oke. Nah, saya lihat musisi cover menurut saya sih
cukup dicintai sih, banyak untuk di seluruh Republik Indonesia ini. Karena saya lihat memang musik cover punya tempat di Belantika musik. Oke, baik. Bapak ngomongnya wibawa banget ya, Pak ya. Ngeri. Ngeri. Tapi Nofri, kalau berbicara dunia musik ya, ini kita udah mulai dari dulu nih. Kamu kan kita kenal dulu ada yang namanya Trio Bad Feni. Kalau bapak-bapak sekarang mungkin tahu ya, anak-anak muda zaman sekarang tidak tahu. Kita sedikit flashback. Apa sih dulu Trio Bad Feni? Jujur saya juga dulu waktu Trio Bad Feni itu saya masih TK atau SD ya. Kita belum kenal, tapi saya tahu keluarga besarmu gitu. Itu gimana ceritanya? Jadi trio Bad Feni ini kan dari kita kan kecil di Asmat, di Asmat. Jadi sering nyanyi lah di Asmat, di gereja. Nah, ketika sudah SD kayak ya, SD kelas 3 4 coba. Nah, kita pindah ke Merauke. Tahun 90-an awal ya. Iya. Pindah ke Merauke ya sudah nyanyi di gereja. Oh, jadi Trio Bad Feni itu sudah ada di awal di Asmat ya? Iya, sudah dari Oke. memang tahun 90-an lah. Itu siapa yang cipta waktu itu? Yang membentuk kalian? Om, bapak atau? Sebenarnya itu ini saya punya almarhum mama punya Kakak. adik yang coba untuk bentuk kita. Nah sudah akhirnya Beliau masih ada? Mama punya adik? masih ada. Oke. Nah setelah itu bapak yang teruskan. Oke. Itu Trio Bad Feni terdiri dari adik kakak kalian semua ya? Iya, adik kakak semuanya. Kakak yang pertama Meki, yang kedua yang meninggal, yang ketiga saya. Oke. Itu, nah sampai ke Merauke baru diganti sama Lexi. Di Lexi adik yang satunya lagi ya. Embe. Untung ini ya lebih dari 3 jadi bisa tetap jadi penggantinya deh. Zaman dulu tuh. Tapi kan gini Nov, di zaman era 90-an dulu kan Trio Bad Feni atau namanya trio anak kecil nyanyi ya. Saat itu kalian umur berapa? Kalau SD kelas 1 tuh umur berapa sih? Iya, 6 atau 7 tahun ya. Artinya segitu. sesuatu yang hal baru. Mungkin sesuatu yang artinya penyanyi saat itu kan beda dengan sekarang. Sekarang kalau penyanyi anak kecil viral gampang dan sebagainya, iya kan? Sekarang banyak anak kecil yang bisa nyanyi. Tapi dulu kan jarang sekali, apalagi kan kalian berbagi dengan nada suara yang suara 1, suara 2 ataupun gimana. Nah itu bagaimana saat itu kalian sudah merasakan kalau saya penyanyi dengan usia gitu, atau saya bisa menyanyi, atau ya ikut-ikut aja disuruh om nyanyi atau bapak nyanyi atau gimana? Sebenarnya nyanyi pada saat kita dulu nyanyi itu kita malas. Malas. Iya. Oke. Jadi kita disuruh nyanyi itu sangat malas. Nah, cuma Disuruh dipaksa, ya? iya. Dipaksa. Kita sebenarnya nyanyi itu dipaksa sebenarnya. Jadi setiap hari itu dipaksa. Tapi bisa nyanyi waktu itu. Setidaknya tahu nyanyi ya. Sebenarnya iya, memang mungkin kan tahulah anak-anak gereja atau gimana. Bapak anak gereja ya. Iya, anak gereja pasti kan hari Minggu pasti nyanyi. Ya, terus setidaknya kalau disuruh nyanyi udah punya keberanian gitu ya. Tahu nyanyi lah gitu kan. Iya. Oke. Makanya kami kan mungkin dulu kebanyakan anak usia kayak kita SD kelas 1 itu banyak bermain atau kita setiap hari itu nyanyi. Nyanyi. Pagi, malam, pagi, siang, sore. Jadi setiap hari latihan itu. Jadi di rumah tuh ramai gitu ya. Iya. Gitar ada, alat musik ada gitu Iya. ya. Jadi Oke. setiap hari nyanyi. Wah, pasti tetangga kamu tuh bersyukur loh. Ada hiburan setiap pagi di rumah. Rumah tetangga lagi nyanyi. Oke. Akhirnya itu menjadi sebuah kecintaan lama-lama ya. Betul, Artinya nyanyi iya. itu hal biasa gitu ya. Bukan jadi tantangan yang berat ya. Oke, setelah di Merauke jadilah Trio Bad Feni. Kemudian sudah mulai dikenal saat itu ya. Ada Trio Bad Feni. Kalian juga mulai mengikuti beberapa lomba-lomba kali ya. Ataupun juga punya tampil di sana, di sini. Apalagi kalian kan keluarga etnis kan juga lumayan banyak ya. Kayaknya begitu. Kayaknya begitu ya. Jadi sehingga mudah ya untuk dikenal juga saat itu. Nah, berjalannya waktu, zaman sekolah, dan akhirnya Nofri punya salah satu titik saat itu mengikuti festival band nasional ya, sampai ke kelas nasional. Nah itu bagaimana kamu sendiri bisa sampai terjun ke dunia band dan akhirnya bisa tampil di sebuah panggung spektakuler di tahun berapa tuh Nov? Yang 2007 kayaknya. Ya, 2007 Oke, Live Wanted itu ya, salah satu produk rokok gitu. Jadi kebetulan kan dulu pas tahun-tahun 2006 2007 kan label kan lebih lagi gencar-gencarnya kan cari Betul. bibit-bibit baru kan. Nah, kebetulan kan label itu dia sampai ke Merauke kan difasilitasi sama Salah satu produk. salah satu produk. Nah, di situ kami coba ikut. Sebenarnya juga cuma iseng-iseng sih sebenarnya. Iya. Ya iseng-iseng berhadiah atau kakak. Benar. Ya sudah sampai Mhm. ya
mungkin Tuhan juga lihat hati toh. Iya. Kalau mau bilang skill ya sebenarnya Pakai nama 99 band Iya. dulu ya, 99 Iya. band ya. kalau mau lihat skill mungkin bagaikan langit sama tai Oh, kayaknya. kayaknya sesuatu yang terlalu jauh Iya, ya. terlalu jauh. Jadi saat kalian mengikuti Live Wanted dulu di kelas Merauke sampai tingkat nasional tuh agak pesimis. sangat. Oh gitu ya? Iya, makanya saya bilang mungkin kita juara juga itu mungkin Tuhan lihat hati kayaknya. Oh iya kan? Iya. Tuhan lihat hati. Iya, karena memang pada saat itu jujur mungkin kami band sendiri yang kalau mau bilang ya cukup religius lah. Religius Iya, ya. Oke, baik. Jadi sehingga sepertinya Tuhan melihat kalian punya kehidupan religius secara Betul. pribadi, Iya. dibukakan jalan. Karena di tahun 2007 tuh kan band Merauke bisa sampai ke panggung nasional itu kan sesuatu yang wow gitu kan, tidak kayak sekarang ya, karena mungkin kalian saya bisa katakan 99 band saat itu kamu vokalis ya. Itu menjadi band perdana yang bisa mengikuti event nasional dan mendapatkan juara favorit ya. Betul. Oke, nah siapa teman-teman band ternama saat ini yang saat itu sama kalian, Nov? Yang pemain drum Ucil, dia sekarang main di Bali, di Australia dia. Kedua Enzo yang itu. Sekarang Astrada dia ya, Yo, itu asisten sudah sutradara sutradara. bersama Aco Bahtiar itu ya, film-film. Ya, itu. Umal di Jakarta, dia main band juga. Rio kayaknya ada di sini deh, Rio. Iya. Habis itu Masih ingat Nathan, ya? yo, Masih ingat Nathan. teman-temannya. kayak Nathan juga ada di sini. Ada di sini. Tolong Nathan Nathan ada di Kom 2 kasih tuh nongol muka reuni Betul. gitu kali ya. NASA sendiri toh. Oke, baik. Dan mereka sudah punya kesibukan sendiri dan 99 sudah tidak ada ya. Tapi kan Betul. ada salah satu lagu yang cukup terkenal sampai kelas nasional tuh, masih ingat lagunya, judulnya? Ayo, Lagunya kita kan? Iya kah? Oh iya, jangan tinggalkan aku. toh. Coba nyanyi dikit refnya dong. Ku tertawa, ku bahagia bila ada dirimu, tapi ku menangis, ku bersedih bila tiada dirimu. Oke, disimpan. Kamu nyanyi barusan apa yang kamu ini? Ingat dulu nggak di panggung spektakuler nyanyi lagu ini bersaingan dengan berapa puluh band dulu ya di Live Wanted itu di Jakarta ya? Betul, Apa yang ya. kamu ingat barusan atau teringat teman-teman dulu atau wow ini dulu menjadi pintu gerbang saya mengangkat derajat anak band Merauke gitu. Saat itu mungkin Merauke apa sih Merauke? Kayak sekarang Merauke paling hutan gitu kan, tanggapan orang di Jakarta gitu kan. Tapi mungkin dengan adanya kalian kan ada sesuatu, kalian mengangkat derajat anak band, gimana Nov? Kalau saya nyanyi lagu ini sebenarnya saya ingat memang masa-masa Jaya dulu. Iya, sebenarnya ketika kita mau berjuang ke Jakarta kan, Oke. kita ada untuk mau efek efek gitar kita harus gak ada ijazah ya toh? Serius? Iya, ya toh? Oke. Jadi gak ada ijazah, terus ketika semua band di sana mereka bawa alat musik, Kalian bawa apa? kita cuma bawa efek ya. Oh iya ya. Efek. Efek baru gak ada lagi toh. Untung produk yang memenangkan kalian dari sini tidak malu gitu ya. Ya, betul. Enggak. Oke. Tapi itu tidak menyurut kalian. Artinya kan itu mempengaruhi mental juga ya. Aduh, kita nih kayak begini biasa. Memang pas ketika kita tampil di sana juga secara garis besar pasti kita memang down lah. Down ya. Tapi bagaimana merangkul teman-teman? Kita harus name up, harus pede gitu. Itu gimana Saya tipsnya juga, mungkin? sebenarnya tuh apa ya? Saya juga tidak tahu tipsnya juga. Mungkin ketika kita ditampil di atas, ya sudah saya pakai logat Papua. Oke. toh. Jadi memang ketika band itu yang berbicara mungkin pakai logat Papua cuma saya. Toh. Jadi mungkin ketika itu masyarakat Makassar atau tidak Jakarta mereka kan rasa macam lain. Toh. Unik ya. Iya unik. Nah di situ saya coba bicara pakai logat Papua. Nah di Oke. bawah kan jadi sorotan Iya, perhatian juri jadi sama perhatian. itu orang bilang mungkin kalau kamu kan pengalaman juri juga ya, penilaian non teknis ya kadang-kadang di situ ya. betul, itu Kita terpukau duluan ya. Ya. Jadi kamu bangga bisa membawa Papua gitu Iya. setidaknya. Maksudnya kita punya logat ini kan cukup unik. Oke, unik loh. benar-benar. Jadi, ketika saya bicara orang ketawa. Jadi Oke. pas kita bawakan lagu itu, Orang jadi udah tarik perhatian Iya, duluan gitu ya sebelum betul. tampil ya, dan kebetulan pas tampil bagus mereka merasa terhipnotis terutama juri ya. Iya. Oke, memang kalau kayak gitu memang paling pintar ya cari-cari muka duluan ya. Tapi masih ingat saingan band-band kamu siapa yang saat ini sudah ternama? Kan waktu itu kan Live Wanted itu kan melahirkan band-band besar ya. Salah satu 99 cuma mungkin tidak lanjut Iya. ya. Tapi ada band-band lain dan setelah itu siapa penyanyi-penyanyi yang besar yang sudah sepanggung dengan kamu?
Kalau ya paling mungkin kebanyakan tahu kan The Massive toh. The Massive, Gesia. Itu satu finalis sama-sama. Iya, satu finalis. Terus Gesia kalau nggak salah nggak masuk menang ya saat itu ya. iya. Tapi Tapi dia mereka diambil tuh sama label. Gesia terus The Massive, Gesia. iya, terus itu siapa namanya yang Indonesian Idol juara 2 nih siapa? Firsa. Oh, Firza. Firsa juga. Oh, toh. sempat ya di band juga dulu ya. Ada orang. Iya. Oke. Beautiful Monday. Bapak kan suka datangin artis, datangin mereka lah Pak, harga khusus ya. Tunggu corona kayaknya ya Pak ya. Ya, kayaknya tunggu corona. Kalau sekarang rugi ya Pak sebagai CEO event organizer ya Pak ya. Oke. Oke, tapi itu beberapa artis ya yang saat itu belum artis seperti saat ini, dan itu teman-teman kamu Iya. sama finalis waktu itu kan 99 juara favorit ya. Betul. The Massive yang juara 1 dan sebagainya. Dan mereka sekarang malah kita lihat terkenal banget. Kamu tidak merasa bahwa aduh saya juga sebenarnya bisa seperti mereka? Ada rasa sedikit penyesalan tidak, atau rasa sedikit kenapa saya sudah salah arah, atau memang kalian salah arah, atau memang oh tidak, ini memang saya tidak mau seperti itu? Gimana Nov? Kalau saya lihat memang kita waktu itu terlalu apa ya? Terlalu apa bahasanya ini? Menggebu-gebu bukan? Bukan siapa macam Slow? terlalu terbuai. Oh terbuai. Iya, Maksudnya kami- terbuai ini apa kami nih? bahasanya itu bilang kita terlalu makan puji. Oh makan puji. Iya, ketika orang apa namanya memuji kita, Heeh. kita bukan tambah apa namanya low profile toh. Oke. Tapi kita semakin tinggi. Nah, di situ yang saya rasa saya lihat kita punya pengalaman hidup itu yang salah dari kita waktu itu. Oke, Jadi kita- 99 ya? Iya, 99. Jadi kita semakin orang puji kita semakin oh inilah kita. Nah, kebanyakan musisi-musisi yang dari Indonesia Timur kebanyakan kayak gitu. Makanya saya Ini lihat- mungkin masukan juga ya Nov ya Iya. untuk anak-anak muda atau penyanyi solo ya. Jangan baru terkenal sedikit saya sudah bikin diri inti. iya. Karena memang di band dan di label yang selama saya ikuti, mereka bukan lihat skill sebenarnya pertama. Oh serius? Iya, yang selama saya Selama lihat ini di kan sana, oke, tapi attitude-nya duluan. Attitude-nya. Ya, karena kalau kita punya kepribadian baik, menyapa Kan, iya. dan kayak minimal itu ya. kebanyakan kan kita jadi penyanyi kan untuk orang menilai kita, nah, dalam arti tutur kata segala macam. Nah, 99-nya kurang di situ menurut Kayak saya. membangun sedikit karisma ya. Iya, Artinya betul. kita punya ya penilaian positif ke kita, bukan ke skill ya. Iya. Makanya kemarin ketika kan kemarin sebenarnya yang untuk masuk final kan kita sudah tahu yang akan juara The Massive atau tidak 99 itu sudah ada bocoran. Wah, itu pasti kok punya otak tuh sudah wow. Iya, memang kita sudah ya tahu namanya menghayal, menghayal sudah tinggi besok ini. Besok ini Nah, Maroke nama Pica. Betul. Dan kamu memang benar-benar Ya. dan itu kan pasti impian kalian juga menjadi band papan atas saat itu. betul, Nah, iya. Tapi Terus kita dikelilingi sama teman-teman artis Samson, Ungu, Naf, Kakak Iwan, Kokonat orang. Nah, kita tambah maksudnya iya anak Merauke yang kayak gini-gini. Jadi semua waktu itu pada heboh lah untuk anak-anak Papua ya. Nah, teman-teman mahasiswa yang dari Sorong. iyalah dari 2008, 2008 ya, ya 2007. Iya, 2007. Itu kan masih sangat dulu banget kan, Iya. kita tertinggal dalam dunia Betul. musik kelas nasional ya, tapi 99 membuka itu ya. Nah, terus Nah, menurut saya kita semakin tinggi lah. Makanya kita jatuh di situ. Jadi ketika kita tidak perlu latihan. Oke. Jadi ketika mereka memuji kita sudah jarang sekali latihan. Iya ya. Berdoa pun sudah tidak pernah. Tidak kayak dulu awal tidak. mau lomba doa Iya. nggak habis-habis ya. Woi, dulu tuh mama puasa segala macam. Demi juara ya. Ya, juara pas ketika Oke. kita final di sana menurut saya memang kita lupa diri sebenarnya. Lupa diri. Oke, kita tinggal lupa diri itu, dan 99 sudah bubar ya. Tidak ada lagi tahun berapa ya? 2000 belasan ya? Enggak ya? Iya, 2010 kita pecah. Pecah ya. Udah masing 2010. udah masing-masing atur jalan ya. Masing-masing Tapi atur Nofri, apa yang bisa kamu dapatkan, yang bisa dibagikan persiapan kalian ataupun juga tahap-tahap hingga ke panggung nasional yang bisa kamu bagikan itu? Tips mungkin tidak lah, tapi Iya. apa itu menjadi sebuah masukan juga untuk anak-anak band, karena kita tahu saat ini band sudah mulai banyak loh di Merauke, mulai hidup lagi setelah hampir 10 tahun mungkin hilang. Ditutupi dengan saat itu dancer, cheers dan sebagainya. Sekarang kan band lagi hidup-hidupnya. Apa semangat yang bisa kamu bagikan saat 99 dulu eksis ke panggung nasional? Kalau saya lihat kalau kita mau eksis untuk nasional, ya saya rasa kita harus punya band yang punya karakter. Ya, punya karakter. Terus apa namanya? Attitude-nya tuh harus bagus. Oke. Itu saja sih sebenarnya. Kekompakan sama juga tuh karakter ya. Kekompakan pasti kalau kita punya attitude sudah bagus,
Pasti kompak ya. Pasti itu kompak. Itu saya yakin itu. Oke. Baru skill menyusul Iya, ya. skill menyusul karena Jam terbang juga perlu nggak Nov untuk tampil di sana sini supaya nggak kaget kalau udah kalau jam terbang ya saya rasa kalau untuk khusus Merauke kita susah lah ya. Susah toh? ya. Iya, tapi kalau kita punya attitude bagus, kita sudah punya karakter, saya yakin kan dunia sekarang kan YouTube sudah berkembang toh. Nah, ketika kita tampilkan kita punya karakter, kita punya inilah kita punya band. Oke. Nah, kita promo segala macam, saya yakin kita bisa punya jam terbang toh. Oke, betul banget. Siapa tahu bisa menjadi kutipan baik ya untuk anak-anak band zaman sekarang yang baru Iya. lahir ya. Sekarang udah banyak sekali Nov ya di kedai-kedai kopi di mana Wih, gitu. saya lihat memang anak-anak Novri band bilang sekarang. tahu gini kita dulu kah? Betul, kenapa ya? Iya. Kayaknya Novri lahir terlalu cepat gitu. Kalau lahir sekarang pasti Betul. udah job di sana sini ya. Sekarang sih udah banyak nawarin Novri juga sih di kedai-kedai kopi di mana, cuma Bapak udah susah ya. Takut nggak mampu bayar kayaknya nih. Waduh. Oke, saya masih punya cerita menarik ya. Novri nanti bagikan lagi. Saya putarin lagu dulu ya. Oke, Ini siap. sebenarnya lagu ini anak sekarang masih ada yang suka, tapi mereka tidak tahu kalau ini lagunya Merauke. Iya kan? Ya, yaitu 99 Band dengan Oke. Jangan Tinggalkan Aku. Kita reuni sedikit dulu ya. Siap. Dengerin lagu ini. Jadi anak Merauke kalau pernah dengerin lagu ini entahlah di mana saja, ini yang nyanyi Kakak Opi saat itu di 99 Band. Yang cipta siapa lagu ini? Enzo. Enzo ya. Oke, salah satu personal juga ya dari 99 Band. Jangan tinggalkan aku atau JTA ya. Oke, 99 Band. Mana Show. Dirimu selalu menjadi cahaya untukku, pelukmu membuatku bahagia. Dirimu tak akan tinggalkan aku, kan selalu berada di sampingmu. Walau berjuta goda menerpa hidupku, ku akan keraskan hati hanya untuk dirimu. Ku tertawa, ku bahagia bila ada dirimu, tapi ku menangis, ku bersedih bila tiada dirimu. Berjanjilah dirimu tak akan tinggalkan aku, kan selalu berada di sana.
Manemna Show, bercerita di sini. Oke, masih bercerita di sini program Manemna Show. Saya senang sekali bisa ketemu dan undang Opi Nofri Batfeni. Kamu tidak bosan-bosan ya? Sepertinya tampil di Manemna ini sudah ke berapa kali ya? Dulu banget pernah. Zaman Manemna baru ada 6 tahun lalu ya. Karena acara Manemna sendiri sudah 10 tahun ya. Iya kan? Iya sayang. 10 tahun. Terus kaget begitu juga suku. Ya dari 2010. Oke. Iya. Oke, dan saat ini saya bisa ngundang kamu lagi dengan seorang, sebenarnya saya pengen kamu tuh lagi eksisnya dengan YouTube, ya kan Nofri ya. Artinya gini, kita memperkenalkan Merauke, kita mempromosi Merauke untuk orang luar Merauke tahu, atau luar Papua tahu kita tuh hebat-hebat di Merauke. Kreativitas kita banyak. Mungkin salah satu channel media yaitu YouTube. Benar nggak? Betul. Oh ya kan. Nah, tetapi sebelum ke YouTube, saya pengen tahu juga dulu pengalaman kamu. Tadi kan kita baru denger 99 Band itu kan. Kamu punya pengalaman bersama beberapa orang-orang penting di Jakarta. Siapa sih yang sudah pernah sepanggung juga di beberapa TV nasional? Kamu juga pernah nyanyi di ini lagu Negeriku ya, ada di akun YouTube itu, artis-artis semua di situ. Siapa sih yang pernah kamu ketemui dan itu menjadi ketidakpercayaan kamu juga? Wow, ternyata saya bisa ketemu dia satu panggung gitu. Wah, gimana? Kalau iya betul. Memang saya pertama sekali itu memang lihat Ungu loh. Ungu. Pak Wali Kota yang sekarang rambutnya bagus tuh. Terus, wih, memang dong ganteng-ganteng sekali, baru putih bersih lagi. Jadi maksudnya kok tidak? Kayak dulu kita kayak lalat. Lalat betul, kayak lalat jatuh dalam santan. Oke, terus. Aduh Novi, terus. Saya lihat orang bilang memang gagah apa bel, kita sudah yang artis ini. Tapi kok pede aja saat itu ya? 2000 gitu ya. Buat diri pede saya. Pede, oke. Sudah, jadi abis itu dorang Samson. Ungu Samson. Ya. Kakak Iwan dorang apa? Iwan Coconut Rice ya. Terus Naf. Iya. Terus band yang hit saat itu ya. Slang yang pernah kamu datangkan juga ke sini ya, tidak menyangka. Mas Abdi toh. Kebetulan Mas Abdi itu juga salah satu jurinya kita dulu. Gitu. Pantesan kalau lebih slang datang ke Merauke gampang ya. Oke, nah terus. itu. Habis itu. Nah setelah itu baru saya ketemu banyak artis rock. Artis rock. Iya artis rock. Habis itu yang kalau lagu pop ya paling Elo. Siapa lagi itu? Iwan Fals Ya. Tapi bagaimana kamu melihat pergaulan artis-artis seperti apakah mereka susah untuk kita ajak ngobrol dan sebagainya, karena secara artis ya Nov ya, orang kan tahu itu artis atau gimana. Pergaulan dari sekian artis itu mana yang menjadi panutan kamu sendiri gitu, dan gaya hidup seorang entertain mereka kayak gimana? Kalau saya lihat contoh Niji, apa namanya, Peter Pan, dulu apa? Ya Noah ya dulu. Peter Pan dulu. Iya Peter Pan. Saya dulu ketemu mereka itu, ketika mereka salam saja kakak, kita bisa kakak, macam kita pegang tangan, mereka tunduk sampai. Oh gitu ya. Selalu kita kan di Merauke kan kalau pegang tangan halo gitu, biasa aja gitu ya. Kalau di sana mereka halo. Padahal ini artis ya. Iya, selalu memang betul. Attitude mereka memang bagus. Oke. Di panggung boleh mereka menunjukkan sedikit, orang bilang dagu naik kalau di panggung. Tapi kalau di bawah panggung, kita harus rendah gitu ya, rendah hati. Mulai dari situ saya bilang teman-teman semua yang lain, kita kalau salam harus tertunduk karena mereka saja, salam saya sampai demi job ini masalahnya. Kalau ketemu produser gitu ya. Itu lagi. Oke. Tapi pernah sepanggung sama siapa menyanyi? Kalau ini duet-duet dulu, gitu. yang Andika dulu siapa? The Titans ya. Ya. Terus duet Pingkan Mambo pernah. Pingkan Mambo. Banyak juga ya. Iya. Namanya zaman dulu tuh nama ada peluang diambil aja gitu ya di sana ya. Rasa duet sama mereka gimana dengan artis besar? Kamu mempengaruhi psikis kamu tidak? Sebenarnya pas atau kok tambah bikin-bikin lagi nih? Kebetulan kan kalau kita duet sama mereka duduk itu kan kebanyakan produser lihat. Nah di situ menurut saya itu ajang yang terbaik untuk kita kasih tahu bahwa ini promosi diri kita ya. Iya ini kita gitu. Mulai dari situ baru dilirik nanti. Iya. Nah ketika kita tampil sama mereka, saya waktu itu saya rasa saya juga tidak boleh kalah ya toh. Dalam arti mengimbangi. Mengimbangi skill mereka kayak gini ya, saya coba ikuti toh. Nah akhirnya ke situ produser panggil kita toh. Panggil sampai akhirnya saya sempat
Untuk solo dulu waktu saya sempat masuk di Sony. Sony, Ya. oke. Dan kembali lagi ke Merauke jadinya Betul, ya. kembali Dan lagi. setelah ke Merauke banyak event-event yang kamu buat karena kamu kan juga di Miracle Production, Iya. sudah datangin beberapa artis ya, Nofri, Marve Kaya, siapa lagi? Vicky, ya Vicky kan? Salamor, Vicky, Mario. Slang. Kapan-kapan undang yang lain lagi ya. Kita tunggu ya setelah corona kayaknya. Betul, pasti. Dan banyak buat event-event kecil-kecil juga kan kamu Nov. Ya cipta Iya. lagu-lagu buat event kecil-kecil di sekolah-sekolah dulu ya Iya, pernah ya. iya, betul. Dan setidaknya kamu tidak terlalu eksis di kota nasional gitu kan. Tapi di daerah kamu masih bisa memperkenalkan dunia Betul. musik kepada anak-anak. Betul. Anak-anak zaman sekarang ya, anak-anak sekolah. Nofri, saya mau ngajak ngobrol temen kamu. Nggak tahu kamu masih ingat dia nggak? Kita masih tersambung by phone ya. Oke. Siapa? Ya, kamu tebak dulu siapa dia. Halo, selamat pagi, Bro. Jangan sebut nama dulu, Bro. Ini pernah join sama kamu dulu, teman baik. Halo. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Nofri pengen tebak nama kamu nih. Kamu siapa? Ayo Nofri, kamu tahu nggak? Ini teman kamu loh. Kayaknya udah jarang Siapa ya? ketemu. Coba. Jarang ketemu. Makanya pasti. coba bicara dulu. Coba bicara dulu, Pace. Apa kabar, Bro? Tahu dia- Hah? Baik. Oke, lagi di mana nih? Kebetulan lagi nyantai sih. Oh, Anwar. Terakhir ketemu Anwar kapan, Bro? Atau kemarin-kemarin ketemu ya? Oke, halo Anwar. Ya, halo. Oke, kakak. seneng banget. Ini salah satu teman Nofri dulu ya. Kalian pernah cipta lagu kalau tidak salah, nyanyi lagu apa dulu Wih, ya? dulu saya dia pelagu ini. Iya. Ini Pak Anwar. Oke, Anwar anak band lama di Boven, balik ke Merauke kerja di bank tapi nggak tahu sekarang masih cinta musik nggak. Oke, Anwar, apa ini kan Ya. Nofri, kamu pernah dulu sama-sama dengan Nofri kapan sih dan apa penilaian kamu sosok seorang Nofri, orangnya kayak gimana sih? Waduh, kalau untuk penilaian Novi pokoknya udah the best lah ya di Merauke ya. Itu pertama. Terus banyak memberikan apa ya? Masukan buat teman-teman musik terutama di Merauke. Dan jadi salah satu panutan juga buat ya pribadinya saya sih. Jadi Oh, jadi kok mungkin anggap kalau- Nofri ini panutan? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, terus? Jadi kalau si Bang Nofri ini ya sering lah kasih masukan buat kita pada saat misalnya kita kebetulan kan masih ya aktif lah ya main musik di Merauke, band-band gitu kayak biasa manggung di sana sini, biasa dapat masukan dari Bang Nofri dan sering juga bertanya, bro kira-kira ada kekurangannya apa dan pokoknya cocok lah. Oke, Untuk kalau pribadi panutan Nofri kita. sendiri orangnya gimana? Apa suka ngomel-ngomel gitu atau perfeksionis kayaknya ya? Atau gimana? Kalau ngomel kayaknya enggak sih, cuma memang lebih suka kasih masukan yang positif gitu Oke. intinya. Baik. Nah, kalau untuk kamu, apakah Nofri masih menjadi orang the best untuk penyanyi Merauke gitu? Anwar? Belum tergantikan itu kayaknya tuh. Ah, kita sepakat kalau penilaian itu ya. Karena kalau dia nggak the best, saya nggak undang dia lagi ke sini. Anwar kayak gula banyak gitu. Anwar, kapan ada project bareng lagi lah? Saya tahu kamu sudah sibuk di bank perbankan gitu. Tapi kecintaan kamu sama musik gimana? Wah tetap aktif sih kak. Tetap aktif. Ya, setiap malam ya paling malam manfaatkan waktu untuk musik gitu. Musik. Oke. Kalian terakhir ketemu kapan sih? Terakhir ketemu saya, kalau terakhir ketemu tuh pernah di satu kafe itu di Udah lama? Base camp. Itu sempat dipesan kayak gini sama Bang Novi. Ada tau aku ngeband nih kan. Oh, Masih kamu lama. ngeband di Basecamp, oke. Sempat kan. Dibilang bro, kayaknya enak kalau lu akustikan. Gitu dikasih masukan gitu. Jadi Nofri Dan tuh sekarang masih udah jadi dapat- orang suka kasih masukan terus ya? Iya, dia bilang cobalah supaya ada sesuatu yang baru gitu kan. Oke. Itu yang saya ingat. Dan ya akhir-akhir ini saya sudah mulai terapkan itu dan coba solo karir dengan akustik. Wih. Bang Nopi tahu lah itu. Nah, sekarang eksis di mana sih Anwar? Siapa tahu yang penasaran sama Anwar kan kamu masih bujang juga di mana? Oh, Sekarang di- kalau saya sekarang ini, kalau saya sekarang cuma ini sih main di KKN pernah. Oke. Biasa paling seminggu sekali. Itu pun Pakai nama apa Anwar ya? aku pakai nama Al. Aku singkat nama aku Anwar lah iya gitu kan Aduh, Al. iya. Oke, baik. Oke. Ya, tidak apa-apa ini kenapa? Sama paling ngamen-ngamen di MTS. Ngamen gitu ya. Ya, itu pun akustikan itu masukannya Bang Novi. Baik, ya. Artinya- Saya rasa lebih nyaman juga sih. Benar, artinya Nofri juga mungkin melihat kita ambil celah lain gitu ya Nofri ya. Mana yang tidak ada kita menjadi pelopor duluan. Setidaknya Nofri sudah menjadi influencer juga nih untuk Anwar ataupun juga untuk anak-anak yang lainnya ya. Oke. Nah, Anwar, pesan kamu untuk Nofri apa nih? Sebagai seorang sahabat ya.
Kalau Bang Nofri sih lebih semangat lagi untuk membangun musik, terutama di Merauke Bang, karena kan kita butuh orang yang yang punya power yang kuat dalam arti paham mengenai dunia itu, industri musik gitu. Karena kita di Merauke ini masih sangat kurang. Oke. Gitu sih. Oke gitu. Oke, ini saya mau puterin satu lagu yang kamu cipta, judulnya apa? Sendiri ya. Benar nggak? Saya boleh, karena boleh. karena kita punya momen bersama ya, Nofri ya. Maksudnya sama Anwar sama Nofri kita dulu nyanyi di sekolah-sekolah dulu, gimana sih itu? Ini event apa sih dulu yang lagu Sendiri ini yang ciptakan Anwar nih? Kisah nyatanya siapa nih? Anwar ya? Kayak Anwar apa? Ini lagu tergolong label indie juga. Ini gimana nih cerita lagu yang kita putar nih? Coba kamu dulu cerita dulu, tanggung jawab dulu. Ya kurang lebih seperti itu, lagi galau-galaunya lah pokoknya. Oke, 2000 berapa ini, Nov dulu? 2013 kayak. 2013 ya? 2013 betul. Oh iya benar, awal saya putus cinta waktu saya masih ingat ya. Oke. Karena lagu ini pas banget ya. Ini Sendiri yang cipta Anwar ya, yang nyanyi waktu itu Nofri sama Banyak gitu. banyak ya, Nofri sama ini kan Meki ya? Iya. Meki. Dan pernah kalian bikin dalam sebuah konser mini ya? Ya. Apa tuh? Tolong ceritain. Kita diiringi timpal dong. Oke. Kalian berdua kan pernah buat event dulu di GOR ya 2013, konsernya Opi gitu. Jadi Nofri. Coba. Jadi kan lagu ini kan Anwar dicipta, toh? Nah, saya sempat bilang, coba kita promo. Jadi, coba kita buat event untuk promo, toh? Lagunya Ya, Anwar ini. Ya, Anwar ini. Ya sudah kita buat. Saya bilang, Ekel, coba kita masuk ke sekolah-sekolah. Nah, kita supaya apa namanya? Orang kenal kita dulu, Merauke tahu lagunya Anwar ini. Wih, ternyata sudah kita berhasil lah. Dalam arti berhasil buat event. Nah, di situ kita launching. Bikin di GOR ya. Ala bikin semi di konser gitu ya. Yo, betul. Berapa lagu saat konser itu kamu nyanyi di GOR? Dua lagu kayak. Ini yang sempat bikin video klip itu ya, Iya, bukan ya? betul. Video klip yang dijual-jual tersebar di kaset gitu ya. Oke, baik. Oke. Ini Bang Nopi, Yo. di inilah di akustik kan Bang Nopi ada project YouTube tuh sekarang tuh, di Cover. akustikin dong gitu kan. Oke, Gitu. siap. Bisa. Itu butuh duit nggak, Nov? butuh trio, bukan duet. Oke, nanti kita bakal dengar, mungkin mengingatkan kembali anak-anak zaman dulu yang sekarang mungkin masih eksis juga. Wah, ini ternyata lagu ini Kak Anwar yang cipta ya sebenarnya ya. Kalau yang pernah dengar pasti nggak tahu nih Anwar yang cipta nih ya. Tapi Anwar, kesibukan di dunia Bang gimana nih? Aman-aman saja ya? Bisa jadi orang rapi gitu ya? Ya bisa lah. Pokoknya kalau dari pagi sampai sore itu udah rapi, terkontrol lah rapi. Malam? Ya, nanti malamnya itu amburadul lagi. Amburadul lagi ya? Jadi anak band lagi ya? Oke, baik. Oke, sip. Mungkin ada tambahan mungkin Nofri untuk Anwar sebelum kita akhiri obrolan kalian berdua nih? Ya, sering-sering Nongkrong, enggak? sering-sering itu toh, apa namanya? Berkreatif toh. Berkreatif ya? Oke. Supaya lebih wow lagi. Lebih toh. wow lagi. Oke, Kak Anwar lagi di mana? Di Bangka? Bukan, lagi di satu tempat yang tidak boleh diketahui. Oh ya, hati-hati kalau bos dengar ketahuan kontrak kerja nih. Ini justru itu kan lagi di jalan-jalan. Jalan-jalan. Kita Oke. survei. Baik. Sukses ya Anwar ya untuk kerjanya, karirnya di bank, kemudian juga dunia musiknya ya. Nanti habis ini kita puterin lagumu loh. Oke? Sip. Oh, siap. Oke, thank you. Dadah Anwar. Oke, Opi kita pisah sama Anwar ya. Oke, baik. Kita break dulu satu lagu pendek ya. Setelah ini kita mau ngomong tentang aktivitas YouTube kamu yang saat ini lagi kamu gencar-gencar ya, Nofri ya. Ini judulnya Sendiri memang ya? Iya. Yang nyanyi siapa nih? Saya. Kamu dan Meki. Kayaknya Tommy. duet. Oh, Tommy. Tommy sama Tommy. Kakak Andre. Kakak Andre ya. Ya. Oke, luar biasa. Kita dengarkan dulu Sendiri, jangan kemana-mana. Setelah ini sesi terakhir bersama Opi Badveni, Nofri Badveni dengan dunia musiknya. Termenungku di sini sendiri tanpamu, menyadari arti hadirmu. Berakhir sudah semua kini, cerita cintaku yang tak ku sadari begitu indah. Mencoba untuk lupakan kisah indah ini, meskipun ku tahu tak mungkin.
hilangkan segala kisah yang tertanam di relung hatiku yang takkan terulang dalam hidupku. Ku berlari mengejar bayanganmu, meskipun ku terjatuh dan tak dapat berdiri lagi bersama dirimu yang tak mungkin ku genggam dan tak mungkin kembali dalam hidupku untuk selamanya. Mencoba untuk lupakan kisah indah ini, meskipun ku tahu tak mungkin. Hilangkan segala kisah yang tertanam di relung hatiku yang takkan terulang dalam hidupku. Ku berlari mengejar bayanganmu, meskipun ku terjatuh dan tak dapat berdiri lagi bersama dirimu yang tak mungkin ku genggam dan tak mungkin kembali dalam hidupku untuk selamanya. Beribu cara ku coba hapuskan sedihku, ku yang menghancurkanku, tinggalkan dirimu selamanya. Berlari mengejar bayanganmu, meskipun ku terjatuh dan tak dapat berdiri lagi bersama dirimu yang tak mungkin ku genggam dan tak mungkin kembali dalam hidupku untuk selamanya. Tak mungkin kau kembali, biar ku sendiri. Manem Nasio bercerita di sini. Oke, masih di Manem Nasio bercerita di sini bersama Nofri Batfeni dengan cerita musiknya. Ya, Nofri, kita udah cerita dulu, kemudian kemarin-kemarin, sekarang yang lagi kamu eksis adalah YouTube. Konten YouTube kamu tuh nyanyi-nyanyi. Nama akun YouTube channelnya apa sih? Waduh, udah saya promo nih. Langsung cari nih orang-orang, seret. Nofri Batfeni. Itu aja? Ya, Biasa kan Nofri Batfeni Channel, Nofri Batfeni TV atau apa? Nofri Batfeni saya. Oke, apa yang membuat kamu eksis sekarang di YouTube menjadi cover lagu atau lagu kamu sendiri nanti kamu nyanyiin menjadi konten-konten kreator musik? Sekarang saya waktu itu lihat Felix tahu ya mungkin Tahu. Nah, ketika yang suaranya ngebas. ya, saya lihat dia main sederhana saja tapi pesan yang disampaikan dapat. Oke, pesan itu berarti cara bernyanyi. Iya, cara bernyanyi. Saya lihat juga Tami Aulia. Aku Iya, Afi lah. benar. Saya bilang, kayaknya mereka bagus ini. Mungkin mereka hebat di daerahnya gitu Iya. kan. Tahu lah untuk kalau di Indonesia Barat kan cara promo mereka kan gampang tuh. Benar. Terus kita di Merauke ini kan musik kita berbeda, gitu saja. Musik kita, aliran kita berbeda. Saya coba buat. Nah, arti sambil saya buat event saya coba buat cover tuh. Memang tema saya memang akustik sekali. Jadi dirimu bermain gitar. Iya, tuh
menyanyi di ini ya. Iya. Oke, baik. Nah, lagu-lagunya apa yang kamu menyanyi? Lebih ke genre apa? Saya lebih ke kayak apa namanya? Lagu-lagu cover yang zaman dulu, toh? Oke. Zaman dulu, Lagu-lagu terus- klasik. Iya, lagu-lagu. Oldies ya. Oke. Ya. Nah, itu coba saya buat ke Versi karakter, iya, ke karakter versimu dan saya, anak iya. muda gitu. Biar Iya. biar lagu-lagu dulu nggak punah gitu ya. Betul. Oke. Nah, kemudian itu sudah berjalan. Bagaimana respon teman-teman keluarga atau mungkin juga di Merauke sama mungkin teman-teman artis yang dengar-dengar kan kamu lagi mau join sama Judika juga nih. Iya. Jadi sebenarnya saya belum kasih tahu ke teman-teman yang di Jakarta toh. Dalam arti teman-teman saya bagikan ke forum mungkin musisi-musisi saya belum berani lah. Dalam arti mungkin mixing saya masih jelek, gitu, mastering saya. Cuma berapa 2 lagu terakhir ini baru saya berani coba. Gitu. Saya berani coba tag ke Judika, berani tag ke teman-teman artis. Nah, ternyata produser yang saya ini, respon mereka bagus malah. Ih, kenapa? Memang di Merauke sudah ada studio kan? Saya Oh bilang. iya, benar. Ya. Sudah Bapak. Terus siapa yang mixing mastering? Saya bilang saya atau maksudnya untuk kelas akustik ya. Dia bilang. Untuk kelas akustik menurut mereka sih sudah bagus. Sudah sangat bagus katanya. Katanya mereka ya. Saya tidak tahu mungkin cuma gula-gula kan. Aduh cuma kasih semangat kecil-kecil kah? Terus. Nah, respon itu saya dapat ketika saya ikut lombanya Judika. Oke. Nah, Judika dia punya akun IG, dia ada buat lomba. Lomba. Iya, kerjasama sama salah satu produk, 2 produk. Nah, saya coba kasih ke dia. Nah, di situ saya masuk sampai ke 3 besarnya toh, 3 besarnya lombanya Judika. Nah, kemarin Sampai sekarang masih ikut lombanya. saya Sudah sudah selesai. langsung ya, kemarin pas ditentukan saya juaranya toh. Oh, kok juara? Iya. Oh, baru tahu saya. Sudah. Memang Juara dia tertutup juga toh. Tertutup ya. Dan akhirnya sekarang sibuk sama Judika ada. Ya, kebetulan nanti mungkin minggu depan saya lagi buat project sama Judika. Jadi semoga mungkin bisa ya. bisa membawa saya contoh ya. Saya punya Pintu channel gerbang lagi. Ya, untuk supaya channel saya mungkin bisa dikenal. Berarti konten lagu-lagu kamu di YouTube sudah berapa banyak sih? Banyak ya? 11 lagu ya. Baik. Tapi gini Nov, saya mungkin satu pertanyaan yang sebenarnya titipan orang. Ya. Salah satunya kemarin juga saya ngundang kamu, ada yang lihat flyer kita iklan. Mereka nanya, saya nongkrong di kafe kan tadi malam. Sebenarnya pertanyaan dulu juga saya baru mau keingat. Dono nanya, Novri tuh kasarnya gini, Novri tuh bodoh ya. Itu suara bagus gitu kenapa nggak di Jakarta aja gitu, benar nggak? Mau balik ke Merauke. Saya juga berpikir, iya benar juga ya. Saya temennya malah nggak pernah nanya kayak gini. Saya juga mau tanya lagi nih kira-kira. Artinya ini bagian dari obrolan terakhir kita. Saya salah nggak kalau ngomong Novri kok tuh bodoh banget sih? Kayak mungkin kok pernah bilang saya tadi, kakak kok tuh kenapa nggak bikin YouTube kayak dirimu? Oke, sekarang saya nanya balik lagi, ya, kenapa kok nggak di Jakarta aja Nov? Punya entertain ada, suara bagus. Apa jawabanmu? Menjawab orang-orang punya pertanyaan juga nih. Saya dulu sebelum balik ke Merauke saya masih kontrak sama salah satu label. Masih. Cuma ada masalah. Saya punya percintaan lah, ya kan? Masalah percintaan. Jadi dulu saya balik ke Merauke masih 2013 itu, saya masih punya kontrak 6 single, 2 album. Sama salah satu label besar sekali. Nah, itu saya masih. Cuma ketika memang saya sudah janji dulu, ketika saya bisa dapat calon istri, saya putuskan kontrak di sana. Tapi emang cinta gitu ya. Cinta tuh bisa merusak masa depan dan cinta bisa membuat masa depan jadi sukses ya. Oke. Jadi sudah. Tapi tidak ada rasa penyesalan ya? Sama sekali tidak. Oke, Gitu. tetap bersyukur ya. Iya, karena menurut saya di label sama di sekarang YouTube, malah Mending YouTube YouTube. lebih bagus. Oke. Dan kamu manfaatkan momen itu ya. Gitu. Saya rasa Abang Judika juga tahu lah. Dia sekarang kan keluar dari label, dia buat label sendiri, dia cari bakat sendiri. Karena sekarang semua sudah punya fasilitas yang sama. Kan? Label dulu kan orang mau rekaman harus dari label. Benar. Sekarang di rumah semua sudah bisa. Betul. Ya. Promosi Teknologi, dulu ya. Dulu label mau promosinya di radio. Sekarang di TV. di YouTube. Sekarang orang sudah lebih banyak di YouTube. Nah, saya rasa kayaknya bisa. Bisa. Ya. Dan kamu merasa Saya punya fasilitas, punya kemampuan, Ya. punya nilai daya tarik tersendiri Ya. dan syukur ya sekarang udah Ya. banyak ya. Kalau banyak ya saya tidak tahu orang yang menilai. Saya belum subscribe kayaknya nih. Ini yang Oke. parah. Oke, jadi subscribe Novri Batfeni punya channel YouTube Betul. Novri Batfeni ya. Betul, ya. Saya udah bantu promo loh. Siap, Ntar langsung siap. naik seret di akunnya ya. Oke, pesan apa untuk anak muda?
yang mau bermusik? Ya kalau yang bermusik, menurut saya sih jujur saya. Jujur dalam bermusik. Oke. Ya. Jadi yang kompak diri itu saja. Kompak juga. Kompak Selalu segala macam. berani tampil terus ya. Iya. Sebenarnya itu saja sih. Itu aja sih jujur. Berdoa bro. Udah. Ya, Sama satu lagu nih, apa yang paling ini, Maafkan Aku ya, Oh Kasihku. Ya. Sekarang malah anak-anak muda lagi pada suka loh. Saya juga tidak tahu ketika saya buat akun YouTube itu, YouTube kebanyakan yang orang suruh tuh menyanyi lagu 99. Yang berarti kamu Maafkan masih aku, jangan tinggalkan aku. Coba maafkan aku refnya biar banyak yang tahu. Oh Kasihku. Kasihku, maafkanlah aku yang bersalah membuat dirimu kecewa. Oke. Wah, lagu ini yang pertama bilang bagus kok bro. Iya. Kok sudah orang yang Benar. pertama Jadi bilang. saya yakin setiap kali kau nyanyi lagu ini pasti kau ingat saya toh? Ya. Karena saya Nofri harus lagu itu Nov, karena waktu itu masih apa demo-demo aja ya. Betul. Dari judulnya Gorontalo berapa sampai Ya. kita ganti judul ya. Ya. Oke, tapi sama saudara kamu satu nyanyi lagu terakhir yang lagi cover, Pura-pura Lupa ya. Siap. Kenapa lagu ini harus kamu cover? Kebetulan lagu ini kan pertama tidak punya hak cipta dulu. Oke. Bukan tidak punya hak cipta di YouTube kan, kalau kita mau buat konten ada hak cipta toh. Nah kebetulan lagu ini saya lihat lagu ini mungkin Petrus Mahendra dia sengaja buat untuk tidak punya hak cipta untuk orang cover. Jadi saya lagu ini cocok Untuk kau nyanyi. cover ya. Oke. Saja. Baik, kita akan dengarkan lagu terakhir menutup Manemna Show, Pura-pura Lupa versinya Nofri Batfeni. Dan terima kasih Nofri, sukses ya. Siap. Tetap semangat, tetap rendah hati dan sukses selalu. Jangan lupa sama kita ya. Oke. Saya Kakak Franky Wahel mewakili Manemna Show bercerita di sini bersama Nofri Batfeni. Pura-pura Lupa. Nofri, sampai jumpa di Manemna selanjutnya. Manemna Show. Aku jatuh hati padamu sepenuh hati. Hidup pun akan ku beri, apapun kan ku lalui. Tapi tak pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi tanpa tahu rasa ini. Ingin rasaku membenci, tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengannya. Semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya. Kau bukanlah untukku, yeah. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura, oh yeah, lupa. Tapi tak pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi tanpa tahu rasa ini. Ingin rasaku membenci, oh. Tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengan dia. Semakin hancur hatiku, ya. Oh, jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu
keadaannya. Kau bukanlah untukku, yeah. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Oh, yeah. Jangan lagi meminta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya. Kau bukanlah untukku, jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura lupa. Terima kasih, kamu sudah mengikuti program acara Manemna Show bercerita di sini.